seperti kami dan ya beberapa lain lah, banyak itu seperti itu. Nah IMM kok nggak muncul sebenarnya, cuman hanya sebatas membanggakan Bapak Amin Rais sebagai alumni IMM. Nah, apakah di situ IMM juga turut serta apa hanya sebatas membanggakan tokohnya alumni IMM periode kedua seperti itu? Kalau secara sejarah peran IMM di reformasi ya, itu cuman Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Podcast perdana dari IMM Sukoharjo kali ini ngobrol santai sih. Dan istilahnya tamu pertama ada Ketua Umum IMM Sukoharjo. Bisa mengenalkan diri sendiri, Mas? Kenal sendiri. Ayo. Kan belum ada yang kenal mungkin. Kenal dulu lah. Kenalin lah. Tamu Gimana? Tamu kita ini emang spesial seperti itu. Namanya Reza Perwira Negara Sudirman. Dia Ketua Umum IMM Sukoharjo periode 2020. 2 periode. Coba seperti itu. Agaknya nanti kita ngobrol santai sebagaimana awal tujuan kita mengadakan podcast kali ini, yaitu tentang santai-santai aja gitu, membahas organisasi di tengah pandemi seperti ini, yakni dengan tema mengenai IMM, masa lalu, masa kini, masa depan. Bisa apa IMM itu? Bukan begitu ya? Ya pasti. Nah, ini sebelum menuju itu mungkin saya sebagai host atau orang yang istilahnya tuan rumah dari ngerasani ini, ngobrol santai organisasi ini, memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Kalau ternyata belum ada yang kenal, saya Imawan Irawan, Ketua Bidang Organisasi PCIM Sukoharjo, yang nantinya akan kita ulik tentang IMM. Ini sebenarnya tema ini diambil untuk spesial masa ta'aruf, baik dari mahasiswa manapun seperti itu. Nah, langsung saja pembahasan pertama ya, Pak Ketua ya. Mengenai IMM, kalau orang baru saja lulus seperti itu kan masih awam soal IMM, kecuali orang yang Muhammadiyah asli ya seperti itu. Kalau orang yang awam lihat IMM ini kayak, saya melihatnya dulu itu eksklusif, tertutup organisasinya seperti itu. Pertama itu. Kemudian kedua, kita juga akan ngulik banyak soal sejarah IMM berdiri, perannya pada masa lalu itu apa, sampai berjalannya waktu sampai sekarang, dan ke depan, masa depan nanti IMM apakah masih bisa istilahnya mengarungi zaman seperti itu. Tuh. Ya, gitu. Gimana tuh soal pertama, apa namanya, pandangan orang awam, apakah IMM ini eksklusif atau gimana seperti itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lawan, tim media yang di belakang sana banyak sekali memang. Pertama gini ya, mengenai IMM, apakah kemudian IMM itu eksklusif? Menurutku enggak. Menurutku IMM itu inklusif. Bahkan dulu ada, kalau kita baru masuk pertama IMM, dulu aku masuk pertama IMM, ceritanya itu bahkan bahwa IMM itu terbuka untuk semua golongan, bahkan semua agama, entah itu yang dari Islam ataupun non Islam, semua terbuka untuk bisa belajar. Karena memang IMM itu sebenarnya adalah wadah bagi mahasiswa. Pertama buat berproses, buat belajar. Ketiga buat cari pertemanan, cari persaudaraan. Karena memang menurutku IMM cukup inklusif lah ya, dalam hal menerima banyak golongan. Jadi kalau IMM itu dinyatakan eksklusif, menurutku enggak. Aku bisa bantah itu bahwa bahkan ketika aku bergaul dengan anak-anak IMM, ya walaupun sedikit ada orang-orang yang masih eksklusif, tapi secara
organisatoris IMM itu sangat sangat inklusif sekali, menerima semua golongan yang ingin belajar tentang apapun, Islam, Muhammadiyah, IMM, mahasiswa, ya apapun itulah untuk pengembangan dirinya. Jadi nggak ada kata bahwa IMM itu eksklusif. Jadi tuh kayaknya karena dianya aja sih apa eksklusif ya, sampai sekarang pun kayaknya masih gini gitu. Oh, sentimen. Tapi oke, nanti mungkin itu dilanjut di bagian masa kini ya seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin kawan-kawan dari teman-teman IMM yang lain atau mungkin mahasiswa baru ini yang belum mengenal sejarah IMM dan peran IMM ketika setelah kemerdekaan Indonesia diproklamatori oleh Soekarno pada 1945. Berjalannya waktu ini apa peran IMM di masa lalu seperti itu sampai akhirnya muncul berdirinya IMM. Ini perlu istilahnya diulik sejarah dari IMM itu sendiri. Sederhana sebenarnya kalau kita bicara sejarah IMM itu kan cuma dua kalau kita belajar sejarah IMM itu. Pertama faktor eksternal sama faktor internal Muhammadiyah. Kalau kita melihat faktor eksternal itu kan sangat pengaruh sekali ya. IMM itu kan mulai tumbuh benih-benih. IMM itu sekitar tahun 60-an, dideklarasikannya tahun 64 kan gitu. Itu pertama untuk secara faktor eksternal itu untuk menghalau perkembangannya paham tadi komunisme. Itu karena kan saat itu komunisme lagi tumbuh kembang pesatnya, ditambah dulu itu ketika itu HMI mau dibubarkan sama Soekarno, akhirnya itulah yang mendasari bahwa IMM itu harus menjadi pergerakan mahasiswa dan menjadi perkaderan Muhammadiyah, sebagai bahwa Muhammadiyah juga butuh gitu loh mahasiswa-mahasiswa yang progresif, yang baik untuk ya kalau dalam bahasa kita menjadi tangan panjang dakwah Muhammadiyah di kalangan mahasiswa. Tapi faktor eksternal sangat banyak lah. Makanya kemudian kenapa IMM itu mengambil warna merah, supaya merah itu nggak sepenuhnya komunisme dalam masa itu ya. Merah itu nggak sepenuhnya komunisme. Merah juga kita menggunakan pakaian merah itu ingin membuat narasi baru, perspektif baru tentang orang-orang yang menggunakan baju merah. Merah itu baik, merah itu berani, merah itu indah, merah itu mencerahkan, gitu loh. Gitu sih. Ya jadi semacam membuat pandangan orang pada masa lalu ketika merah itu buruk. Adanya IMM ini memperbaiki itu ya, bahwa warna itu netral, bukan bersifat politik, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian apa peran, kan tadi kan soal yang bahas PKI ya, lalu pada masa lalu berjalannya waktu sampai sekarang itu peran yang diambil IMM itu apa seperti itu? Peran dulu kalau masa lalu pas zaman kemerdekaan sih belum terlalu kentara ya. Artinya IMM ya lahir itu 60-an. Paling pengaruh-pengaruhnya memang saat pergolakan komunisme itu yang menjadi pengaruh yang sangat besar. Bahkan ada salah satu cerita itu ketika dulu aku kuliah sama Pak Rosat Soleh itu. Dulu anak-anak IMM itu ketuk-ketuk rumah gunain baju merah. Dia ingin memperkenalkan IMM. Memperkenalkan Muhammadiyah. Bahwa IMM itu menggunakan baju merah. IMM itu bukan komunis. Dan hari ini IMM itu dulu IMM itu sebagai pergerakan mahasiswa. Kalau kata Soekarno itu kan mahasiswa itu menjadi penyambung lidah gitu, penyambung lidah rakyat kepada penguasa yang saat itu pergolakan politiknya sangat panas sekali. Makanya dia ketuk-ketuk pintu, dia menjelaskan hal-hal baik, ia dalam artian berdakwah ke ketuk-ketuk pintu, ke tempat-tempat mahasiswa, ke rumah-rumah tetangga untuk memperkenalkan, mendakwahkan Muhammadiyah, Islam dan terkhususnya IMM. Gitu bos. Kalau berjalannya waktu sampai sekarang, apakah masih berperan? Karena saya melihat sejarahnya tuh IMM itu sempat vakum ya.
ya, sempat vakum beberapa tahun dan mulai aktif kembali pada 1987 seperti itu. Memang ada 3 periodisasi sih perkembangan IMM itu. Ada 3 periodisasi. Kalau kita melihat perkembangannya sangat dari dulu sampai hari ini mungkin podcastnya bisa sampai nanti tengah malam jam 12 malam. Ditambah kalau kita bicara sejarah, secara simpel aku bilang bahwa itu lebih konkret. Teman-teman baca buku. Seperti itu. Teman-teman baca buku aja kalau pengen mengenal sejarah ya. Karena menurutku sejarah itu dituliskan dalam perspektif yang berbeda. Orang melihat sejarah itu dalam perspektif yang berbeda. Kita nggak bisa meluruskan sejarah sesuai dengan perspektif kita. Karena sejarah itu kan peristiwa, kejadian. Setiap kejadian itu tergantung orang yang merasakan kejadiannya seperti apa, merasakan peristiwa yang seperti apa. Jadi kalau memang mau tahu betul sejarah IMM, lebih baik baca buku. Lebih baik baca buku-buku IMM, baca buku orang-orang yang menjelaskan tentang IMM. Daripada kemudian kalian dengerin sejarah IMM panjang lebar, pasti ngantuk sekali boy. Yes. Ya oke. Jadi mungkin ini Reza Perwira ini mengajak teman-teman mengulik kembali melalui bacaan-bacaan yang perbanyak seperti itu. Istilahnya mengkapitalisasi ilmu, begitu ya. Memperkaya ilmu. Memperkaya ilmu. Kapitalis sekali dia ini. Baik, mungkin itu tadi masa-masa Soekarno lah seperti itu. Dan sekarang Orde Lama. Orde Baru lah. Sekarang menuju ke Orde Baru yaitu reformasi. Masa-masa reformasi. Karena ini apa benar gitu? IMM turut serta dalam reformasi ini cukup andil banyak karena pergerakan yang justru malah membumi setelah era reformasi itu malah bertambah banyak seperti kami dan ya beberapa lain lah, banyak itu seperti itu. Nah IMM kok nggak muncul sebenarnya, cuman hanya sebatas membanggakan Bapak Amin Rais sebagai alumni IMM. Nah, apakah di situ IMM juga turut serta hanya sebatas membanggakan tokohnya alumni IMM periode kedua seperti itu? Kalau secara sejarah peran IMM di reformasi ya, itu cuman tahu tentang sumber dulu kita sambil mengenal senior IMM itu Pak MT Arifin. Dia itu pernah cerita ketika aku lihat bahwa dulu anak-anak IMM itu sebagai pertahanan Muhammadiyah, pertahanan Islam, sama pertahanan tentang reformasi. Jadi jangan salah ya, memang namanya dalam gerakan ya reformasi kan gerakan sosial politik ya. Artinya dalam gerakan tersebut pasti ada yang mencoba untuk menggembosi dari dalam. Nah, Pak M. Arifin itu bilang ketika zaman reformasi salah satu peran IMM itu sebagai benteng pertahanan di reformasi tersebut. Itu satu hal yang ketika jadi panitia DAD sharing bareng sama beliau, IMM menjadi satu titik pertahanan yang sentral dalam reformasi. Walaupun ya lagi-lagi ya sejarah itu tergantung siapa yang menuliskannya. Kalau teman-teman baca sejarah IMM dalam era reformasi yang tidak merasakan apa-apa, ya akan hambar rasanya. Tapi kalau kita dengar langsung tadi kayak Pak almarhum MT Arifin, sangat berperan sekali peran IMM dalam memperjuangkan reformasi. Walaupun kan yang muncul hanya tokoh-tokoh nasional aja seperti Fahri Hamzah, kemudian Amin Rais, kemudian Budiman, kemudian siapa tuh yang dari PDI itu? Nadia Napitupulu. Itu kan yang muncul sebagai tokoh reformasi. Tapi kan di balik itu semua mereka nggak sendiri gitu. Nggak hanya orang-orang itu yang kemudian memperjuangkan reformasi. Banyak kayak anak-anak IMM kemudian pergerakan lainnya itu juga memperjuangkan reformasi. Gitu sih kalau IMM reformasi. Memang tergantung kemudian kita membaca dan mendengarnya dari siapa sih. Pasti kan ada sedikit ya singgungan sedikit itu kan pasti ada, tapi kan ya biasa lah. Namanya juga sejarah. Tergantung kemudian siapa yang merasakan. Iya. Siapa yang menang politik. Ada masanya dialah yang menulis sejarah seperti itu yang banyak orang-orang baca seperti itu. Betul. Itu di era reformasi ya. Dan kira-kira gitu sih yang aku tahu sih ya.
kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya referensi yang cukup kuat, artinya punya pendengaran pengalamannya itu lebih dalam, ya bisa di sharing juga, bisa saling koreksi juga. Karena sejarah adil lah ya, artinya tergantung siapa yang merasakannya. Kita hanya bisa menikmati sejarah masa lalu itu dengan mereka yang dulu pernah merasakannya, dan itu tergantung siapa yang merasakannya. Ya, bisa saja mereka dulu yang berjuang sebagai reformasi, berjuang untuk reformasi itu baik, tapi kan kita nggak tahu bagaimana korban-korban reformasi. Karena ketika reformasi nggak hanya perjuangan antar menurunkan Soeharto aja, di situ juga rasismenya sangat tinggi sekali.